Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua orang pastinya ingin menjadi penghuni surga. Hal inilah yang mendorong umat muslim yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah serta amalan baik lainnya. Pahala yang didapatkan dalam menjalankan hal tersebut membuat kita semakin dekat dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Namun ada seorang wanita yang merupakan ahli ibadah menjadi penghuni neraka karena salah satu perbuatan buruknya. Lalu apakah perbuatan buruk tersebut? Dan bagaimanakah kisah lengkap dari wanita itu? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut kisah wanita yang rajin beribadah tapi masuk neraka karena hal ini, versi dari Magenta Islam. Kisah wanita ahli ibadah yang masuk neraka. Setiap ibadah dan amalan baik yang kita lakukan di dunia ini pastinya akan mendapatkan ganjaran pahala yang akan berguna di akhirat nanti. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, maka semakin dekat diri kita dengan surga. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, maka semakin dekat pula kita untuk menjadi penghuni neraka dan mendapat siksaan di sana. Namun ada sebuah kisah yang menceritakan seorang wanita taat dalam beribadah yang menjalankan ibadah wajib hingga sunnah siang dan malam. Semua amalan baik pun ia lakukan, tentunya pahala yang dikumpulkannya sangatlah banyak. Wanita tersebut menjadi ahli ibadah yang banyak orang kira akan menjadi penghuni surga di akhirat kelak. Namun ternyata semua itu salah sahabat beriman. Wanita ahli ibadah ini pun masuk ke dalam neraka. Hal ini dikarenakan dirinya telah menyakiti hati tetangga karena omongannya. Lisannya yang berbicara seenaknya tanpa memperhatikan perasaan dari tetangga dan orang-orang sekitarnya, membuat semua amalan serta ibadah yang dilakukannya tidak ada artinya, sehingga ia pun menjadi penghuni neraka. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal dengan banyak melaksanakan sholat, puasa, dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Beliau bersabda, "Ia di neraka." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang terkenal dengan sedikit puasa, sedekah, dan salatnya. Ia hanya sedekah dengan sepotong keju, tetapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka beliau bersabda, "Ia di surga." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh lisan kita harus dijaga sebaik mungkin, karena hati seseorang yang tersakiti oleh lisan kita bisa membuat diri kita masuk ke dalam neraka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menjaga lisan dalam ajaran Islam. Kita diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan berkah luar biasa. Kita bisa menggunakannya dalam jalan kebaikan serta menyampaikan kebaikan, mengajak saudara kita untuk beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca ayat suci Al-Qur'an. Namun tidak sedikit umat yang tidak menjaga lisannya. Mereka berbicara seenaknya dengan tidak memperhatikan perasaan dari orang lain. Keegoisan mereka dapat menimbulkan perpecah belahan atau permusuhan antara satu dengan yang lain. Tentunya hal ini akan membawa mereka ke dalam neraka. Dalam Islam, kita sudah ditegaskan untuk menjaga lisan. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, "Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu." Hadis riwayat Ahmad. Kita semua harus ingat, segala perbuatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasi kita. Segala ucapan yang keluar dari lisan kita dan menyakiti orang lain, lalu kita pun tidak meminta maaf, maka akan menjadi catatan dosa yang tidak terhapuskan. Dijelaskan dalam Al-Quran, tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18.
Pikirkanlah perkataan yang akan keluar sahabat beriman, karena salah sedikit saja kita akan menjadi penghuni neraka. Diterangkan dalam hadis, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Menghormati tetangga di sekitar kita. Kita hidup tidaklah sendirian. Ada saudara, teman, keluarga, hingga tetangga yang hidup berdampingan dengan diri kita. Hubungan baik pun harus terjalin, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Menjaga lisan menjadi salah satu cara untuk bisa menjalin hubungan baik tersebut. Dalam Islam, umat yang mampu menjaga lisannya akan menjadi penghuni surga. Diterangkan dalam hadis, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita pun harus menjaga hubungan baik dengan tetangga, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan diri kita selama hidup bermasyarakat. Memuliakan tetangga juga diajarkan dalam Islam. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, jagalah lisan dan muliakan tetangga kalian. Bagaimana? Sudahkah kalian menjalankan hal tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.